Hai pemirsa, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, dan saya doakan kalian hari ini dimudahkan rezekinya, dan yang sakit semoga segera diangkat penyakitnya amin. Update kasus Subang, Danu membantah tidak menandatangani BAP, saksi pembunuhan di Jalan Cagak. Namun sebelum kita bahas mohon dukung channel ini, dengan cara tekan tombol like dan subscribe, biar kami lebih semangat menyajikan berita-berita terupdate. Kalau sudah mari kita lanjut. Perkembangan kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, Danu membantah tidak menandatangani berita acara pemeriksaan BAP. Upaya pengungkapan pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang merupakan ibu dan anak menjelang bulan ke-6 adalah saksi Danu, yang sempat dikabarkan tidak menandatangani BAP ketika di Polda Jawa Barat. Namun Danu kemudian membantah kabar itu, dengan mengatakan, semua saya tanda tangani, tidak ada BAP yang tidak ditandatangani. Danu mengatakan itu, ketika diajak jalan-jalan oleh Heri Susanto ke Cimahi, dengan ditanyai oleh Freddy Sudaryanto, yang merupakan salah seorang pengamat kasus pembunuhan di Jalan Cagak Subang. Gambaran itu muncul pada YouTube Freddy Sudaryanto Sport, berjudul, langsung dari Danu pernyataannya. Apa itu? Diunggah Jumat, tanggal 28 Januari tahun 2022. Danu juga menambahkan, hebat banget jika tidak mau menandatangani, ujarnya. Danu mengatakan, bahwa soal dirinya sudah menandatangani BAP di Polda Jawa Barat juga sudah dilontarkan oleh kuasa hukumnya, yaitu Ahmad Taufan Sudirjo. Heri Susanto yang sejak awal mengikuti kejadian pembunuhan di Jalan Cagak, Subang ini, mengatakan, bahwa Danu ditanyai oleh penyidik, karena juga merupakan termasuk keluarga dan waktu itu masih bekerja di yayasan. Ditanyai untuk membuat terang benderang kasus pembunuhan di Jalan Cagak, Subang itu. Soal munculnya opini, tidak akan berpengaruh, menurut pendapat saya, kata Heri Susanto. Kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ini masih memunculkan misteri dan teka-teki siapa pelaku pembunuhan sadis itu. Sudah ada 69 saksi ditanyai polisi, mulai keluarga, pegawai yayasan, warga sekitar, bahkan orang yang lewat di depan rumah kejadian. Dengan lamanya kasus Subang ini terungkap, dikhawatirkan membuat publik menjadi pesimis akankah kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini terjawab. Mereka khawatir kasus Subang ini akan tenggelam begitu saja, menguap, atau bahkan dipetieskan. Menurut Heri, agar kasus Subang ini tidak tenggelam begitu saja maka butuh pelampung. Lalu siapakah yang harusnya menjadi pelampung? Menurut Heri yang paling berhak menjadi pelampung agar kasus ini tidak tenggelam begitu saja adalah semua warga yang peduli dengan kasus Subang ini. Semua warga yang harus mengawal keadilan bagi kedua korban yakni almarhum Tuti Suhartini dan Amel. Jadi menurut Heri, semakin banyak orang melihat atau mendengar akan lebih baik untuk mengawal kasus Subang ini. Januari tahun 2022 tinggal beberapa hari lagi akan berakhir, namun belum ada perkembangan terbaru apakah tim penyidik Polda Jabar akan segera mengungkap kasus pembunuh ibu dan anak di Subang tersebut. Sebab, Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana berharap kasus ini akan diumumkan di awal 2022. Nah, gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami, nantikan video-video terbaru selanjutnya hanya di channel UP Info.